Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Semoga pagi hari ini kita sudah bangun dengan sukacita, damai sejahtera dan semangat baru untuk menjalani hari ini dalam keyakinan percaya bahwa Bapa kita dalam Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Senang sekali kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi edisi 1 Februari 2023. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 46 sampai 53 bacaan kita. Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan. Juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada Tuhan kita Raja Daud dengan berkata, kiranya Allah-Mu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu dan tahta lebih agung daripada tahtamu. Dan raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya. Dan beginilah katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku yang aku sendiri masih boleh saksikan. Maka semua undangan Adonia itu terkejut, lalu bangkit dan masing-masing pergi menuju jalannya. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk-tanduk mezbah serta berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku bahwa ia tak akan membunuh hambanya ini dengan pedang. Lalu kata Salomo, jika ia berlaku sebagai kesatria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tak akan jatuh ke bumi. Tetapi jikalau ternyata ia berbuat jahat, haruslah ia dibunuh. Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. Bertanya pada Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam teks yang kita baca hari kemarin, bahwa Adonia seorang putra Daud telah melakukan makar. Sebagian kecil rakyat hadir dalam pengukuhan dirinya sebagai raja. Sementara Adonia mengadakan perjamuan untuk merayakan pelantikan dirinya menjadi raja, Daud memutuskan untuk mengurapi Salomo sebagai raja, guna meneruskan tahtanya sesuai janjinya kepada Batseba dalam ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Toh juga ia sudah mulai rentah dan ia tak akan bisa lagi menduduki kursi kerajaannya untuk melaksanakan tugas tanggung jawab selanjutnya karena ia sudah tua. Daud segera memberi instruksi kepada para pejabat negeri untuk melaksanakan pelantikan tersebut. Salomo menjadi raja ketiga Israel yang mendapatkan pengurapan dari Allah, kali ini melalui Imam Sadok. Saudara-saudara, ternyata Adonia tidak menyadari hal itu sampai seorang menyampaikan berita itu kepadanya perihal pengukuhan pelantikan Salomo. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya Adonai. Rasa terkejut itu kemudian berubah menjadi rasa takut. Apakah ketika semua undangan yang ikut merayakan pelantikannya kemudian meninggalkannya seorang diri? Adonia begitu ketakutan sehingga ia lupa bersikap kasatria. Ia malah mencari selamat dengan memegang tanduk-tanduk mezbah di kemah suci. Tradisi berlindung di kuil dengan memegang mezbah ada pada bangsa-bangsa lain untuk orang yang tidak bersalah, agar tidak menjadi korban ketidakadilan. Mungkin mirip dengan aturan Taurat yang menyebabkan dan menyediakan kota perlindungan bagi orang-orang yang tidak sengaja membunuh seseorang. Saudara sekalian, ketakutan Adonia muncul karena ia membayangkan bagaimana Salomo akan membalas kepadanya seperti yang ia pernah rencanakan terhadap Salomo. Padahal Salomo tidak seperti yang ia bayangkan. Adonia pun gagal total dalam ambisinya yang keliru. Namun dalam belas kasih Allah, mereka kebijaksanaan raja baru dilantik. Ia hanya menjadi tahanan rumah. Bagaimana kelak kehidupan Adonia? Sangat bergantung pada keberaniannya untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk belajar kepada Adonia, bahwa segala sesuatu yang kami lakukan tanpa bertanya kepada Tuhan, semua akan gagal juga. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami selalu melibatkan Engkau, bertanya kepadamu,
dalam segala peristiwa yang kami alami dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi ini. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang taat kepadamu dan menyaksikan kehidupan kami sampai pada masa tua tetap berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk para pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarlah mereka bangun dengan penuh sukacita di hari ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang bersedih Tuhan beri penghiburan. Mereka yang sedang mencari teman hidup Tuhan yang akan membuka jalan. Mereka yang berbagai-bagai pencobaan hidup telah membuat kehidupan mereka berat sampai pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, menolong dan memberi jalan keluar yang terbaik. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.